Selamat datang di channel ini dan selamat hari Minggu, sahabat-sahabatku yang terkasih. Salah satu tokoh Indonesia yang bisa menjadi inspirasi untuk kita saat ini ialah Dr. Lee yang terkenal dengan rumah sakit terapungnya. Ketika ia hendak memasuki kuliah kedokteran di perguruan tinggi, ia mengalami beberapa penolakan. Ia tidak diterima untuk kuliah di Fakultas Kedokteran di Indonesia. Pada saat ia selesai menempuh pendidikan kedokteran di Jerman dan pulang kembali di Indonesia, beliau sekali lagi mengalami penolakan karena tidak diterima di beberapa rumah sakit. Dari pengalaman penolakan ini, ia tidak putus asa tetapi mencari jalan lain untuk tetap berkarya, yaitu mendirikan rumah sakit terapung yang cukup terkenal saat ini. Beliau adalah salah satu contoh orang yang mampu mengolah pengalaman penolakannya menjadi berkat bagi banyak orang. Pengalaman penolakan juga dialami oleh para nabi dan Yesus sendiri. Di dalam bacaan pertama, Allah mengingatkan Yehezkiel berhubungan dengan sifat pemberontakan bangsa Israel yang sering sekali menolak para nabi dengan cara tidak mau mendengarkan perkataan-perkataan para nabi atau tidak mau mendengarkan firman Allah yang disampaikan oleh para nabi. Di dalam bacaan Injil, ketika Yesus mengalami pengalaman penolakan, Yesus juga menegaskan seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri, di antara kaum keluarganya dan di rumahnya. Yesus berkata demikian karena ia ditolak oleh orang-orang sekampungnya. Tetapi penolakan tersebut tidak meredupkan semangat perutusan, apalagi hidup Yesus sendiri. Sedangkan di dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengingatkan kita bahwa justru di dalam setiap pengalaman kelemahan kita, pengalaman-pengalaman yang tidak mengenakan kita, di saat itulah kuasa Kristus turun menaungi kita. Artinya, di dalam setiap pengalaman yang tidak mengenakan, Allah tetap ada bersama-sama dengan kita. Sahabat-sahabatku yang terkasih, berdasarkan bacaan-bacaan hari ini, marilah kita merenungkan beberapa remah permenungan. Pertama, pengalaman penolakan pasti pernah dialami oleh semua orang. Tetapi mengapa ada orang yang begitu terpuruk dengan pengalaman tersebut dan ada yang tidak? Jawabannya tergantung cara menghadapinya. Lewat pengalamannya, Yesus hendak menunjukkan bahwa pengalaman penolakan tidak harus meredupkan semangat hidup kita, tetapi kita tetap harus melanjutkan hidup ini dan terus berkarya di dalam setiap perutusan kita. Kedua, di dalam dunia pertatoan ada gambar yang namanya semikolon, yaitu gambar titik koma. Ini adalah tanda baca titik koma. Pada April 2013, Ami Buell mendirikan kelompok yang namanya Project Semikolon. Proyek ini didirikan untuk memberikan dukungan kepada orang-orang yang berjuang mengatasi kesehatan mental, depresi, bunuh diri, kecanduan, dan keinginan menyakiti diri sendiri. Bagi Ami, simbol itu menggambarkan kelanjutan. Biasanya ketika seorang penulis menggunakan tanda semikolon atau titik koma di tulisan mereka, itu berarti mereka memilih untuk tidak mengakhiri kalimat. Oleh karena itu, berdasarkan makna dari semikolon,
Maka jika kita mengalami penolakan dan pengalaman yang tidak mengenakan yang lain, kita tidak harus patah semangat, tidak harus sakit hati, tidak harus terpuruk dengan kekecewaan tersebut, tetapi tetap harus melanjutkan hidup ini sambil mengambil makna positif dari semua pengalaman tersebut dan membiarkan Tuhan turut berkarya di dalam setiap pengalaman hidup kita. Karena jika kita beriman bahwa Allah turut berkarya, maka suatu saat nanti rancangan Allah akan indah pada waktunya di dalam hidup kita. Dengan kata lain, ingatlah bahwa kita semua adalah penulis kehidupan. Di dalam semua pengalaman yang tidak mengenakan, kita harus tetap memilih untuk melanjutkan cerita hidup kita. Ketiga, jika kita pernah mengalami bahwa pengalaman penolakan itu tidak menyenangkan atau bahkan menyakitkan, maka hentikanlah tindakan-tindakan yang bisa membuat orang lain terluka. Di antaranya kata-kata kita, menjaga tindakan dan perilaku kita, juga menjaga gosip-gosip yang sering sekali kita lakukan. Ingatlah bahwa jika kita tidak mampu membawa sukacita kepada orang lain, minimal jangan menyakiti orang lain. Tuhan memberkati kita semua.